Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para tuan-tuan guru. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiat, diberkahkan kehidupannya fid dini wad dunya wal akhirah. Dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus guru kita semua, guru yang kita kenal yang paling tampan, Guru Mubarak beserta keluarga besar. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya di dini wa dunya wal akhirah. Dan insyaallah mudah-mudahan wasilah beliau kita berkumpul di dalam majlis yang mulia ini, insyaallah tidak keluar kecuali Allah terima semua hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus daripada pemerintahan daerah tengah-tengah kita ada Bapak Haji Ibnu Silah sebagai wali kota Banjarmasin. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah. Dan insyaallah jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada para habaib, para zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang darahnya mengalir darah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk guru kita semua Al-Habib Idrus Al-Kaf, Al-Habib Hamdi Al-Hamid, Al-Habib Abdullah Al-Kaf. Juga di tengah-tengah kita ada Guru As'ad, saudara yang dicintai oleh kakanda tercinta guru kita semua almarhum Kiai Haji Zuhdian Nur. Ya insyaallah mudah-mudahan almarhum Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Dan insyaallah dengan kecintaan kepada guru Allah sambungkan kecintaan kita kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mukminin mukminat, fahamdan li rabbil hassana bi Muhammadin wa an ghadana min dhulmati jahli wat tayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtar man da'ana ilaih bil idni wa kad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladhi bika ya mushaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma fahum sufunun najatihi mana labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini Allah masih izinkan kita duduk bersama-sama, dengan khususnya hadirnya kita di dalam tengah kemuliaan dan keagungan ini, di malam yang penuh tidak lain kecuali turunnya keberkahan dari Allah, berkumpulnya dengan orang-orang saleh, mata yang tak terhijab melihat seseorang yang batinnya sampai kepada Allah, mata yang tidak pernah terhijab saat dimana melihat mata seorang ulama, para guru, para kiai, para habaib, yang insya Allah mata ini yang akan menenangkan hati setiap insan. Khususnya di tengah kita ada Sayyidil Walid, Sayyidil Habib Abdurrahman Al-Habsyi. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, sehat walafiat,
diberkahkan kehidupannya dunia wal akhirah. Dan insya Allah hari ini kita memandang cucu-cucu Rasulullah. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah tidak Allah haramkan mata ini untuk memandang wajah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Saya mau tanya dulu, datang ke sini senang nggak? Bahagia? Apa yang buat senang? Apa yang buat bahagia? Hah? Yang laki dulu. Apa yang buat senang? Apa yang buat bahagia? Apa? Yang perempuan? Membandang pian. PA. Di dalam Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada setiap umat yang duduk di dalam majlis ilmu, di dalam majlis maulid, di dalam majlis zikir, di dalam majlis salawat. Nabi SAW mengatakan, barang siapa perkumpulan umatku yang di dalam perkumpulan tersebut disebut nama Allah, disebut nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pastinya mereka keluar sebelum mereka bangkit dari tempat duduknya semua dosanya diampuni oleh Allah. Diganti dengan pahala yang berlimpah. Ini tadi katanya ada yang dari jauh. Dari mana? Hah? Bandung. Jauh. Mau dibilang jauh juga Anda nggak tahu Habib. Pokoknya makin datangnya makin jauh, pahalanya makin banyak. Setiap tetes bensinnya jadi nilai pahala di hadapan Allah. Putaran rodanya akan menjadi penambahan nilai ibadah. Debunya akan menjadi saksi di yaumil qiyamah. Coba, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang Allah berikan kepada kita tapi kita dustakan? Kebahagiaan dan kesenangan di malam ini tidak akan pernah bisa dinilai dengan uang. Apapun yang kita dapatkan di hari ini keluar dari tempat ini tidak akan pernah dibeli dan bisa untuk diterima ditukar dengan jabatan. Semua yang didapati oleh setiap hamba di malam ini kecuali keluar dari tempat ini Allah curahkan rahmat, Allah berikan hidayah serta taufiknya sehingga Allah menginginkan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Rabbal, faham sampai sini? Kalau sudah faham saya tutup doa. Sudah faham belum? Dari tadi saya ngomong nggak faham-faham. Perasaan saya bahasanya bahasa manusia. Tadi Habib Idrus bilang, Habib Idrus versi tuanya saya. Saya nggak terima. Betul nggak Pak Wali? Saya nggak terima. Jujur, saya justru yang keinginan ingin mirip dengan beliau. Kalau ngelihat beliau hati senang. Anda ngelihat beliau dari jauh, hati sudah mulai senang. Ini Nabi SAW mengatakan, barang siapa seseorang mukmin saat orang memandangnya aja udah senang, pahala besar buat beliau. Antum aja deh Bika. Tadi Anda udah kong-kali-kong sama beliau. Habib, maafin kalau ntar saya ngerosting Habib katanya gitu. Saya bilang kalau ngerosting Rizki harus tahu kamusnya dulu. Karena roastingan itu cuma milik Rifki Habib. Kita doakan Habib terus biar makin tambah istiqamah. Diluasin majelisnya, diberkahkan, dimakmurkan majelisnya. Amin ya Rabbal. Insya Allah kita ketemu di bulan Oktober Habib ya. Insya Allah kita bulan Oktober akan kumpul bersama Habib Idrus. Insya Allah, amin ya Rabbal. Doain, makanya doain biar Habib Idrus
Idrus, Habib Hamdi, Habib Abdullah, biar sehat afiat, biar semuanya Allah angkat derajat setinggi-tingginya, amin ya rabbal alamin. Saya mau ngomong dulu buat anak muda, kalau orang tua nggak perlu nasihat, karena saya butuh nasihat dari orang tua. Yang saya mau tanya, saya mau dengar dulu suara anak muda. Anak muda, jangan panjang-panjang woynya, oi gitu aja, makan waktu saya ini. Anak muda, anak muda, ini bulan apa? Loon, Mohar, ngaji, makanya ngaji. Agustus. Yang salah yang nanya apa gimana nih Habib? Jelas-jelas Banjarmasin membumikan sholawat. Ini kan masih di bulan Agustus. Kesel sama. Saya udah mau ceramah serius, gara-gara lu jadi nggak serius saya. Yuk, anak muda, bulan Muharram identik dengan perkataan Imam Ghazali radhiyallahu anhu wa radhahu, yang namanya hijrah itu perpindahan dari tempat yang tidak baik menjadi dari ahli maksiat menjadi hamba yang taat. Saya ada satu kisah. Saya mau tanya dulu nih anak muda. Ini buat anak muda. Belum? Saya tanya orang tua dulu. Yang saya mau tanya, yang pasti orang-orang tua kalau sholat subuh di masjid kan? Betul ya? Sholat subuh di masjid. Yang banyak orang tua apa anak muda? Di masjid. Di masjid. Anak mudanya pada kemana? Maaf. Kalau katanya orang Banjarmasin, love is blind. Ngerti nggak? Sama saya juga enggak. Yang namanya cinta itu buta. Setiap cinta dengan kebutaan, cinta itu harus penuh dengan pengorbanan. Betul? Betul. Yang namanya cinta kalau udah ada pengorbanan dinilai mahal di hadapan orang yang kita cintai. Betul nggak? Saya mau tanya nih buat anak muda, ada yang dicintain nggak? Ada. Ada. Dapat cintanya? Nggak dapat. Model kayak lu. Yang namanya cinta harus ada pengorbanan. Setiap hijrah pasti harus ada pengorbanan. Kita lihat Nabi Muhammad SAW keluarnya dari Mekah, pengorbanannya luar biasa. Nabi Muhammad yang semua sahabat disuruh keluar dari kota Mekah, yang terakhir keluar Nabi Muhammad. Sahabat yang menemani hanya seorang, yang dimana orang tersebut tidak akan berbuat apa-apa kecuali kematian yang akan datang kepadanya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu waradahu ridha menemani Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tahu umur kematian yang akan datang pastinya saat beliau menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau berkorban untuk siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini buat anak muda. Kalau kita ke kota, ke mall, pernah? Mall pernah? Pernah? Sering. Ke pasar malam? Ke Jakarta? Belum? Jauh sih emang ya. Kalau sampai ke mall aja ringan langkah kaki kita ke dalam mall. Ringan langkah kaki kita sampai ke alun-alun. Tapi kenapa masjid di samping rumah, musalla samping rumah, kaki kita diberatkan oleh Allah? Tanya diri sendiri, apa yang telah saya buat di dunia ini, kedurhakaan apa yang saya lakukan, kemaksiatan apa yang saya lihat. Jangan memandang seseorang itu cuma lihat dari cerminnya. Kalau cermin itu udah punya perempuan, karena perempuan memang doyannya duit. Perempuan nggak doyan cermin, doyannya perempuan sama rayap
11-12. Betul. Kalau rayap makanin duit dari dalam kan? Kayu, bener ya? Kalau bapak dimakan nggak sama istri? Itu digerogotin, uang kita rama-rama rekening turun tuh pak. Disedot sedikit. Yang gemuk istri. Yang gemuk, yang kurus. Contoh saya. Tadi dibilang kurus nggak terima saya. Perasaan gue udah naik 16 kilo masih bilang kurus aja. Tapi masya Allah irit lah ngelihat Habib Rifki mah. Orangnya kecil, ya lumayan enak juga sih dipandang. Terusin ya. Saya mau tanya dulu, di sini biasa kalau selesai ceramah ini jam berapa? Hah? Subuh. Kuat. Sanggup. Demi Allah saya enggak akan sanggup. Lidah saya copot. Terusin ya. 2 menit lagi. Lah suka-suka saya yang ceramah. Percuma mau panjang mau pendek, amplopnya udah dilem. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kalau boleh dikatakan setiap pemuda yang gagah itulah yang dicintai oleh Allah. Pemuda yang melangkahkan kaki ke jalan Allah, pemuda yang diselamatkan oleh Allah. Ada satu kisah, ada seorang pemuda setiap sholat subuh dan sholat 5 waktunya dia di masjid. Satu waktu dia datang, sebelumnya dia mandi, dia rapi, bajunya bagus, kain sarungnya bagus, pakainya semua serba baru. Keluar dari rumahnya, begitu sampai ada kubangan air dia tersandung jatuh di dalam kubangan. Saat dalam keadaan kotor dia balik, lalu setelah dia pulang ke rumahnya dia keluar lagi dalam pakaian yang baru setelah dia mandi. Lalu tersandung lagi, jatuh lagi di dalam kubangan yang sama. Lalu saat itu anak muda kembali, lalu beliau mandi. Datang orang tua, datang di depan rumah anak muda tersebut. Lalu dipegang oleh orang tua. Wahai anak muda, biar saya pegang, biar saya genggam agar engkau tidak terjatuh. Karena saya melihat engkau selalu dalam keadaan terjatuh. Dibimbing sama orang tua ini, diajak sampai ke dalam masjid, sampai ke depan masjid. Lalu saat dimana sudah sampai di depan masjid, orang tua ini enggan untuk masuk ke dalam masjid. Anak muda ini bilang, orang tua bilang kepada anak muda, wahai anak muda, saya antar kau sampai depan masjid, selamat masuk. Apa jawaban anak muda? Wahai orang tua, sekalian ikut bareng-bareng sama saya sholat berjamaah. Apa jawaban orang tua ini? Maaf, saya tidak gemar untuk masuk ke masjid. Orang tua yang membawanya, saya tidak gemar masuk ke dalam masjid karena saya syaitan yang dirubah oleh Allah untuk menggoda dirimu, katanya. Sesungguhnya saat engkau terjatuh, aku yang membuatmu terjatuh. Aku yang mengganjal kakimu sehingga engkau terjatuh. Dan aku berharap engkau tidak akan berangkat untuk ke masjid. Tapi tatkala engkau keluar, Allah ampuni dirimu dan keluargamu. Saat terjatuh lagi engkau balik lagi masuk ke dalam, lalu engkau keluar dalam keadaan semangat untuk masuk ke dalam masjid. Lalu apa yang didapati oleh engkau? Allah berikan tetanggamu, Allah ampuni segala dosanya. Lalu yang saat ketiga, aku tidak memberikan satu makna agar engkau terjatuh. Niscaya saat engkau terjatuh dalam yang ketiga kali dan engkau tetap melanjutkan ke masjid, maka aku khawatir dosa satu kampung, dosa besarnya diampuni oleh Allah. Ini anak muda yang bisa menjadi jaminan untuk menyelamatkan keluarga, tetangga, dan seluruh sahabat dunia maupun akhirat. Wahai anak muda, mau sampai kapan kita duduk termenung? Mau sampai kapan kita duduk dengan asyik? Solawat hayu, majlis hayu, tapi sesuatu yang diwajibkan kita enggan, maka sesuatunya tanya dari diri kita, ataukah Rasulullah ridha kepada kita dengan apa yang telah kita lakukan? Solawat kita, salam kita, zikir kita, Rasulullah ridha atau tidak? Kalau zaman dahulu kita tahu orang-orang tua kita lihat guru-guru kita di hadapan kita,
Mereka dengan bangga kelak nanti di yaumil qiyamah, mereka akan membawa pikulan amaliyah kehidupan dalam keadaan baik. Salat tahajudnya, yang dimana salat duhanya, mereka dengan zakatnya, mereka dengan sedekahnya, mereka akan dengan bangga saat dipanggil oleh Allah. Nabi memeriksa pikulannya, lalu Nabi mengatakan, ya Allah, ini adalah umatku, dengan penuh senyuman Nabi Muhammad SAW. Tapi bagaimana kita? Bagaimana nasib kita? Yang dosa sering kita lakukan, terus menerus kita lakukan. Saat kita kembali kepada Allah, Allah memanggil kita, ya abdi, wahai hambaku. Nabi Muhammad menuntun kita, membuka pikulan dosa, lalu Nabi mengeluarkan air mata dan Nabi mengatakan, ya Allah, ini adalah umatku. Jika dahulu Nabi dilempari kotoran, Nabi dilempari batu, tapi di akhir zaman seperti ini banyak umat Nabi yang melemparkan dosa ke wajah Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillahi min. Mari sama-sama bangkit. Saya kalau ceramah pengennya buat anak-anak muda sama buat adik-adik. Kalau buat orang tua saya nggak perlu nasihat, karena kami yang butuh nasihat. Kenapa? Saat dimana penerus Nabi Muhammad SAW, maaf, kita di Banjarmasin kita pernah lihat saat dulu kita anak-anak permainan beda dengan zaman sekarang. Betul Kiai? Betul Guru? Beda nggak? Beda. Tapi anak sekarang lihat, dengan genggam handphonenya, sama orang tua berani luar biasa, sama ayah galak bukan main, sama guru minta foto cium tangan, sama orang tua dia cuek luar biasa. Ibu sipnya dari Adi karena sudah lama tersiksa. Ini buat yang laki-laki, Pak, Bapak, Pak, tidur. Semangat, ngapa semangat gini hari, banci masih pada dandan ini. Katanya, Pak, Bapak tahu nggak, laki-laki itu seorang suami dipanggil oleh Allah di dalam Al-Quran berkali-kali di dalam ayat. Diingatkan oleh Allah untuk menyelamatkan keluarga. Tegur anaknya, tanya dengan siapa mereka bermain, bagaimana, dengan cara apa mereka berdekatan dengan kawan-kawannya. Ini tanggung jawab seorang suami, bukan tanggung jawab seorang istri. Bib, saya laki-laki, saya sudah tugasnya cari nafkah, urusan istri gak bisa. Yang namanya istri udah cukup Allah titipkan 9 bulan di dalam kandungan, begitu lahir tanggung jawab seorang laki-laki. Betul nggak? Bodoh amat. Tugasnya perempuan, memang perempuan punya kekuatan. Kalau ada yang bilang perempuan itu lemah, bohong. Bohong. Justru kita laki-laki yang paling lemah. Betul. Kalau bilang kita laki-laki kuat, bohong, Pak. Guru bohong. Saya mau tanya, di sini paling lama gendong anak berapa jam? Ada yang sejam nguli, Pak. Ada yang pegang anak sejam, masuk Guinness Book of Record. Laki-laki terkuat. Nah tuh, Haji Sofyan udah berapa bulan kembar insya Allah anak ini. Laki paling lama 30 menit. Itu pun tangan kiri pindah tangan kanan, pindah tangan kiri. Anak perempuan beda, Pak, istri kita beda. Bapak nggak percaya, bawa kamu tangan kiri gendong anak tangan kanan sambil milih baju. Itu perempuan. Ini keistimewaan Allah kasih, makanya surga ada di bawah telapak kaki seorang laki perempuan. Kita nggak punya Pak surga di bawah telapak kaki Bapak, nggak ada. Mau cari hadis sampai kerotokan, sampai botak, gondrong botak lagi, nggak bakal ketemu. Nggak bakal ketemu. Kenapa? Karena surga Allah berikan kepada seorang perempuan ada di bawah telapak kakinya. 1-0 Pak, kita kalah. Betul? Yang kedua, perempuan dapat menghasilkan dan melahirkan
dalam keadaan hidup dan mati diperjuangkan, berkorban untuk melahirkan kita laki-laki maupun perempuan keluar dari rahimnya. Seandainya seorang perempuan ditanya, ini anak harus lahir, antaranya pilih salah satu, ibu yang mati atau anak yang mati, pasti jawaban seorang wanita dengan bangga, dengan meyakinkan, biar saya yang mati, yang penting anak saya hidup. Betul enggak? Itu kehebatan perempuan. Laki disuruh mati gak bakal mau. Dia cuma doa tiap hari, istri yang mati ganti istri baru. Betul enggak? 2-0 Pak, kita kalah. Tidak akan ada seorang wali min auliyaillah, tidak akan ada seorang yang saleh, tidak akan ada seorang presiden, menteri, wali kota sekalipun kalau bukan lahir dari rahim seorang ibu. Betul? 3-0 Pak, kita kalah. Harga diri laki-laki hilang begitu saja. Tapi ingat wahai perempuan, tatkala ada laki-laki yang datang, ridhonya Allah betul terletak kepada kedua orang tua kita. Tapi tatkala seorang laki-laki datang kepada wanita, dia mengatakan saya terima nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulan, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, maka ridho Allah yang tadinya terletak kepada orang tua pindah ridhonya Allah kepada suami. Kunci surga seorang istri ada sama suami. 8-3 Pak, kita menang. Ya yang ceramah laki, masa saya mau rendahin laki-laki? Maaf, kenapa saya bukan menjatuhkan perempuan, karena memang perempuan sudah tempatnya udah paling jatuh. Maaf, nih hadis Nabi SAW, boleh tanya ke guru-guru kita. Nabi SAW pulang dari Isra wal Mi'raj, Nabi 3 hari nggak makan, puasa Nabi, nggak nafsu berbuat apapun di dunia. Ditanya Siti Fatimah, ya Rasulullah, apa yang membuatmu sampai kelaparan, sampai engkau berpuasa, engkau tidak nafsu dalam keadaan makan, apa yang membuatmu dalam keadaan seperti ini? Apa jawaban Rasulullah? Aku diperlihatkan surga, namun aku diperlihatkan neraka yang di dalamnya lebih banyak wanita daripada laki-lakinya. Mau menuntut laki-laki, walat nggak dapat syafaat. Orang yang ngomong Nabi, di neraka paling banyak laki perempuan. Laki apa perempuan? Siapa yang ngomong? Habib Rifki. Paling banyak di neraka perempuan. Kenapa laki paling banyak di sorga? Kenapa lihat nih muka-muka teraniaya? Tapi perempuan juga harus dihargai. Di dalam Al-Quran dikatakan apa? Ar-rijalu qawwamuna 'ala, kayomin, jagain, sayangin, jangan dibentak, jangan dituding, jangan dibahasa kasar. Yang baik mulut seorang laki-laki kepada wanita. Paham? Kenapa? Karena perempuan perasaannya halus lembut kayak tisu. Makanya perempuan itu kalau diajak ngomong dipelototin dikit aja nangis Pak sama suami. Betul, dibentak dikit, nangis dia, perih hatinya, gak kuat. Kenapa? Karena perasaannya rapuh. Paham ya? Sampai ulama mengatakan perempuan itu perasaannya diibaratkan cermin, guru. Tahu cermin kan ya? Kenapa? Kalau kita beli cerminnya bagus gak? Sempurna gak? Kita ngaca sempurna gak? Tapi kalau itu cermin kena batu, hancur. Bisa kembali sempurna? Pasti ada bekasnya. Begitupun perasaan perempuan. Segalak apapun laki-laki, dengan niat apapun dia buat salah seorang suami di hadapan istrinya pasti akan memaafkan. Tapi jujur, bekas lukanya gak bakal hilang. Betul kan? Survei membuktikan. Kenapa dikatakan perempuan ini sebagaimana perasaannya ibarat cermin? Karena perempuan nggak pernah jauh hidupnya dengan kaca. Betul? Bangun tidur,
Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, pakai baju, dandan, pakai kerudungan, lagi makan di depan meja, keluar rumah nengok jendela, pakai helm, lampu merah nengok mobil. Tuh perempuan. Punya handphone, punya ada kamera depannya buat. Karena perempuan nggak pernah jauh dari kaca, hidupnya tuh nggak punya kepedean yang tinggi. Laki-laki beda, alhamdulillah kita nggak dandan juga jalan kelayaban. Ya istri aja nggak bisa tidur ngeliat kita jalan. Nah emang bener laki-laki Allah kasih kesempurnaan guru, alhamdulillah. Kita begini modelnya, laki-laki begitu lewat perempuan pasti nengok. Perempuan kagak dandan, nggak ketemu kaca, nggak bakal ditengok. Kenapa? Apa? Betul nggak? Survei membuktikan memang ini keadaannya. Perempuan itu nggak pernah nih sampai perempuan naik motor, nih lihat. Perempuan naik motor, spionnya kemana? Depan. Kemana? Ke mukanya. Saya lagi khawatir guru, saya takut. Ini kenapa? Ini perempuan ini kenapa sih spionnya tuh selalu ke mukanya? Emang takut hidungnya pindah gitu? Sampai nih buat laki-laki, makanya jangan sama perempuan tuh jangan terlalu dekat, hati-hati. Apalagi berjalan di belakang perempuan nggak boleh, betul ya Habib ya? Nggak boleh, syaitannya banyak, iblisnya gelayutan. Nggak percaya lihat di jalan, sen kanan belok kiri, sen kiri belok kanan. Karena hidupnya nggak punya prinsip. Perempuan hidup paling nggak punya prinsip, semua karena pakai perasaan. Gak punya prinsip. Siapa bilang bib saya punya prinsip? Gak percaya. Bapak ajak istri besok makan. Yang kita keluar yuk makan yuk. Ayo mau. Terserah deh. Ayang mau kemana saya ikut aja katanya. Betul kan? Dibawa sampai ke Patin Bakar ya. Pondok Patin. Masuk Pondok Patin. Ih jangan di sini ya. Kenapa? Rame. Terus mau di mana? Terserah ayah. Tuh. Dibawa lagi cari, ini ada seafood enak nih yang kita makan di sini. Jangan ya, kenapa? Asapnya nggak keluar. Terus mau di mana? Terserah ayah. Ujung-ujungnya Indomie di dalam rumah. Tapi jujur Pak, perempuan itu yang dicari bukan makannya. Yang penting ada kita yang dia cintai, maka dia akan selalu dekat, senang, bahagia. Yang penting kakak ada di dalam pelukanku. Betul nggak? Saya begini, saya belain perempuan karena saya cinta sama perempuan. Ibu saya perempuan, istri saya perempuan. Kalau saya cinta sama laki-laki kan saya belok. Bahaya. Tapi saya punya kesimpulan, kenapa perempuan itu? Maaf, ibu kalau naik motor, perempuan kalau naik motor, dia selalu nengok spion ke belakang, itu nyelamatin kalian. Kalian belok kanan, jangan langsung belok, tunggu dulu, lihat dulu ke belakang. Kalian gak akan ditabrak dan kalian gak akan nyelakain orang. Saya punya kesimpulan, kenapa perempuan itu gak pernah mau nengok spion? Karena perempuan prinsipnya gak pernah mau lihat masa lalu, yang dicari adalah masa depannya. Siapa masa depannya? Kita laki-laki. Kita laki-laki masa depan mereka. Mereka dilahirkan oleh orang tuanya, mereka dididik oleh orang tuanya. Bawalah seorang imam, ajaklah wahai imam, bawa mereka sampai ke dalam surganya Allah. Karena bidadari surga yang dibutuhkan adalah yang seperti ini. Karena inilah perkumpulan yang mereka akan dicatat oleh Allah pengganti para bidadari-bidadarinya Allah. Amin ya rabbal. Tapi bukan yang di sini begitu semua, enggak. Yang galak mah tetap kagak. Oke, saya mau bilang sama suami, hati-hati. Kalau ada bini, istri, tukang ngomel, marah-marah, cuekin aja. Cuekin aja. Kenapa? Hati-hati. Kalau kita sudah mulai dimarahin sama istri, kita makin pokoknya dianiayalah sama istri. Alhamdulillah, syukur sama Allah. Allah ciptain bidadari, dan bidadari minta tuh sama Allah. Ya Allah, biar ini suami di tangan saya. Istrinya kurang ajar, biar saya yang nemenin. Allah ciptain berapa? Ribuan malaikat untuk nemenin kita. Bidadari nemenin kita Pak. Bidadari, Bu tahu bidadari? Ya Allah, saya ngomong ilernya aja nih. Tahu iler? Ludah, liur.
Air liurnya bidadari turun ke bumi, satu bumi wangi. Satu bumi wangi. Istri kita gak begitu kan Pak? Kapan lagi? Tenang Pak. Itu bidadari nyamperin Allah, ya Allah serahkan suaminya kepada saya yang akan menjaganya, saya yang akan mengurusnya kelak di dalam surganya Allah. Apalagi yang punya suami, ibu maaf ya bu, maaf Pak, apalagi ibu yang punya nih suami yang punya jenggot. Hati-hati loh, satu helai rambut nih jenggot, itu satu helai bidadari yang bergelayutan. Hati-hati, ini besok bisa botak nih besok. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, tidak ada kesempurnaan setiap manusia kecuali kesempurnaan itu hanya milik Allah. Syukur kita sama Allah. Allah kasih kita panjang umur, masih ketemu di bulan Muharram. Untuk apa? Semata Allah menginginkan ini bulan-bulan yang disucikan oleh Allah, bulan yang diharamkan oleh Allah, bulan yang dimana setiap hamba yang bertobat, tobatnya pasti akan diterima oleh Allah. Mereka yang memohon ampun pasti Allah berikan ampunannya. Murka Allah ada, tapi jujur dan lebih luas adalah rahmat Allah. Kasih sayang Allah jauh lebih luas. Mudah-mudahan kita pulang dari tempat ini semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Maka di malam yang penuh dengan kemuliaan ini, maka izinkan lisan yang penuh dengan dosa ini, lisan yang penuh selalu dalam bermaksiat kepada Allah, lisan yang selalu berbicara yang tidak baik, maka insya Allah di malam ini lisan ini Allah berikan terima segala taubat daripada lisan ini, sehingga lisan ini dosa diampuni oleh Allah. Maka dengan menyebut nama Allah, dengan mengagungkan nama Allah, dengan memuliakan nama Allah, mudah-mudahan di malam ini Allah berikan rahmat sehingga kita diberikan hidayah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin.